meski berputar. Ada saatnya semua harus berubah. Ingat pasti bertukar. Kita harus siap jalani semua, ikhlaskan segalanya, jalani semua yang ada di dunia. Pak Ustadz, saya dengar Pak Ustadz tadi bilang emas. Iya. Itu kira-kira berapa lubang itu Pak Ustadz? Bukan emas yang di gunung ini, bukan. Bukan, kira macam ini yang galian C. Apa dulu, bukan. Pak Ustadz saya mau bertanya. Saya pertanyaan ini. Sebelum bertanya Pak Ustadz, mau kasih dulu bubur Pak Ustadz. Ini onde-onde Pak Ustadz. Onde-onde Ya, ya? onde-onde itu ada pantunnya. Gimana? Pantunnya bagaimana? Onde-onde tidak ada. Ada. Saya pepantun mengenai zakat, mengenai fitrah. Kan tadi itu Pak Ustadz berbicara tentang fitrah. Kain sutra tak tempel lihu-lihu. Boleh. Ada kan? Teto itu. Ada. Tendali. Mohile pitarawati apa pengulihu. Oh, itu patut jadi itu. Iya. Gampang. Nah, sekarang pertanyaan di Bapak Coki bagaimana? Saya mau bertanya Pak Ustadz, tapi pertanyaan ini akan dijelaskan oleh beliau ini. Silakan kelompok A. Jakar dasar mat. Ya kalau pencapir uti ya. Saya boleh bertanya Pak Ustadz ini? Ketua Regu Pak Ustadz. Ya, perkenalkan nama saya. Tidak usah. Oh, tidak usah. Oh, boleh. Ah, iya. Oke, langsung pada pertanyaan saja. Bagaimana? Ngana yang bertanya sama. Oh iya. Ini kan saya pertanyaan orang miskin Pak Ustadz. Iya, kan saya memang orang susah sekali ini Pak Ustadz. Iya. Sumpah Pak Tidak Ustadz. usah. Si Ustadz so tahu. Sumpah ya. Jadi, apakah boleh? Mau apa? Boleh? Belum. Belum. Saya mau bajakat Pak Ustadz. Tapi saya orang susah. Iya. Sebenarnya zakat ini untuk siapa Pak Ustadz? Ya. Siapa yang wajib? Parah sekali dia mau cerita persis ada doi. Orang susah mbak jaket, ada doi so. Makanya saya Pak minta 500.000 Pak di Abadinggo tadi. Duduk di sini. Pulau. Wartawan harus. Oh, wartawan. Oh iya betul. Zakat fitrah saja itu wajib dikeluarkan bagi setiap orang dalam tanda petik mampu mengeluarkan zakat. Jadi kalau dia fakir miskin, justru dia yang berhak mendapatkan zakat, bukan dia wajib mengeluarkan zakat. Apalagi zakat mal, zakat harta. Yang saya bilang batas minimalnya itu kalau dirupiahkan kurang lebih 63 sampai 65 juta lah begitu ya. Itu batas minimal uang yang kita sudah simpan dan kita wajib mengeluarkan 2,5%. Jadi singkat cerita untuk pertanyaan tadi, orang fakir, orang miskin tidak wajib mengeluarkan zakat. Dengar itu apa? 500.000 polit sabantar. Oh, jadi wartawan ambil dari sana kalau supaya gagal. Ya. Oh, jadi baru orang miskin juga kalau misalnya zakat fitrah itu orang miskin boleh wajib bayar zakat fitrah Pak Ustadz? Iya, kalau dia punya kemampuan mengeluarkan zakat, ya dia cukup menanggung hidupnya dalam sehari dan ada juga tanggungannya dia bisa tanggung di hari itu, maka dia wajib mengeluarkan zakat. Kalau dia tidak punya kemampuan, maka dia tidak wajib. Itu, dia tidak wajib mengeluarkan zakat. Jangan ganti-ganti huruf itu zakat, boleh mengeluarkan zakat. Jadi cuma mengeluarkan tidak mengasih. Makasih. Tadi kan Pak Ustadz bilang zakat mal, pergi di mal ngana. Oh, mal itu mal. Mal apa ini? Mal lopotodu? Tidak, malambulahe Pak. Mal lombolahe. Ustaz, adapun yang wajib menerima itu Pak RT, itu ada 8 golongan. Nah, golongan pertama itu justru fakir miskin. Innamas shadaqatu lil fuqara wal masakin. Sesungguhnya zakat itu hanyalah bagi orang-orang fakir dan orang miskin. Dua ya. Lalu wal amilina 'alaiha, orang-orang yang mengelola zakat, para amil, badan amil zakat, infak, sedekah. Nah, dia berhak mendapatkan bagian dari zakat itu. Yang ketiga adalah wal muallafati qulubuhum, orang-orang yang sedang dibujuk hatinya, para muallaf. Agar dia semakin kuat keyakinannya dalam Islam. Yang kelima adalah wafir riqab, orang-orang yang untuk membebaskan budak. Jadi kalau ada hamba sahaya, budak di zaman sekarang kan sudah tidak ada lagi, maka dia berhak mendapatkan kalau masih ada.
Lalu yang keenam adalah wal gharimin, orang-orang yang berhutang, pailit. Itu berarti saya mau dapat. Iya. Karena saya itu. Tidak usah jelaskan, orang tahu. Weh, tidak usah sampai di situ. Tepani ada tulis kamera, wartawan jangan membelakangi kamera. Kamera sana ruang muka. Yang sana. Oh, itu yang ke Lalu yang keenam, wa fi sabilillah, orang yang berjuang di jalan Allah, para mujahidin, orang-orang yang berperang di jalan Allah dan tidak mendapatkan kesejahteraan dari negara. Maka mereka berhak mendapatkan bagian dari zakat itu. Dan yang ketiga adalah wabinis sabil, orang-orang yang sedang melakukan perjalanan. Yang ke-8, Pak Ustaz. Orang yang terakhir yang ke-8, orang-orang yang sedang musafir, yang sedang dalam perjalanan, yang kehabisan bekal, walau dia orang kaya di kampungnya, tapi dalam perantauan dia kehabisan bekal, maka dia berhak mendapatkan. macam saya begitu Pak Ustaz. Kalau ini sudah kaya raya. Tapi kan dalam perjalanan kan. Kalau dalam perjalanan kehabisan bekal, maka berhak mendapatkan. Makanya bekal saya kasih tinggal di Ya, rumah. cuma memang tergantung kondisi. Kalau lebih banyak orang fakir miskinnya, maka jumhur ulama mengatakan lebih banyak zakat itu dihabiskan bagi orang-orang fakir dan miskin. Saya ada Seperti pertanyaan ini, juga. maka dia tidak berhak mengeluarkan, dia justru berhak menerima. Baru kalau yang tua macam saya, Pak Ustaz, Anda Tidak juga. ada di 8 golongan. Soalnya Bapak fakir miskin, saya tidak masuk di dua-dua ini. Maksud di Bapu pakir tua. Tidak ada fakir Saya tua. juga ada pertanyaan. Ya. Pertanyaan saya begini Ya. Pak Ustadz, tapi saya mau tanya Pati Bapu. Nah, silakan. Kira-kira menurut Oli Bapu apa ini? Dutu-dutu lampu talo keke talo duhualo. Apakah ini itu? Itu Ode-ode. ada penama. Jadi begitu. Ada ti Ustaz. Nah, Ustaz ini Ya, silakan. menarik sekali ini yang Ustaz juga bahasakan pada orang. Ya. Apakah mereka paham atau tidak, saya tidak peduli. Yang jelas saya Anda mau bertanya, kalau orang kaya mau bersedekah, orang miskin mau bersedekah, maksud lo sedekah ini apa sebenarnya? Walau apa eksistensi dari sedekah itu sendiri? Orang kaya memberikan, orang miskin memberikan. Untuk mampu putar ya lo dia ti. Pakai ada tahu berarti Ya, itu dia Ustaz. Dan muara ini kemana? Prinsipnya Pak RT, Jo. ayat Quran mengatakan fattaqullaha mastata'tum, bertakwalah kepada Allah, jalankan perintah Allah, hindari larangannya, mastata'tum, sesuai kesanggupan. Iya. Kalau sanggup bersedekah, sedekah. Jangan sanggup tapi tidak bersedekah. Ingat Pak orang-orang Ustadz, saya kaya. sudah bersedekah. Dosa wito. Dosa. Ingat ya, orang-orang kaya yang punya harta banyak, uangnya banyak, emas peraknya banyak, tapi hanya disimpan untuk dirinya sendiri dan tidak dibelanjakan di jalan Allah, tidak diinfakkan, tidak disedekahkan, tidak dizakatkan, maka kata Al-Quran, fabashirhum bi'adzabin alim, sampaikan berita kepada mereka bahwa mereka akan mendapatkan siksa yang pedih. Ini orang-orang seperti apa ini bersyukur, ya, kaya tapi mau bersedekah. Ini Dermawan. justru dia terlepas dari ancaman ayat ini. Nah, pemberitahuannya apa? Azabnya berupa apa? Nanti di hari kiamat harta orang yang kaya raya itu, emas peraknya nanti dipanaskan di dalam api neraka. Lalu begitu panas melebur ke dalam api neraka ini semua hartanya, maka dibakar dengannya dahi mereka, lambung mereka, dan punggung-punggung mereka. Lalu dikatakan kepada mereka, inilah hartamu yang dulu kau simpan untuk dirimu sendiri, maka rasakanlah akibat dari apa yang kau simpan ini. Boleh poheta. Begitu. Berarti Pak Ustadz meski sedikit harus berbagi. Karena sebagian harta itu adalah bagian dari orang-orang. Ya, Orang punya. Dan itu yang saya mau bilang sejak tadi. Al-Quran juga mengatakan wa fi amwalihim haqqul lisaili wal mahrum, dan dalam harta orang kaya itu terdapat hak orang lain. Ini ingat ya, dalam setiap harta kita itu ada hak orang lain. Lisaili wal mahrum, baik yang mereka yang meminta maupun yang tidak meminta karena malu. Ini meminta, dia berhak mendapatkan bagian dari harta yang Abah miliki, maupun orang yang susah tapi malu tidak meminta, dia juga berhak diberi. Saya ada Begitu. pertanyaan Pak Ustadz. Ya. Pakai pantun lagi. Tidak. Kan orang-orang bilang lebih baik tangan di atas Daripada tangan di bawah. Bagaimana itu Pak Ustadz? Ya, jadi meminta pun tidak ada masalah. Cuma memang utama-utama pemberian itu baik zakat, infak dan sedekah diberi kepada orang yang memang fakir dan miskin dan tidak sedang meminta-minta. Walaupun memang disebutkan di ayat sebelumnya, dia juga berhak untuk. Tapi dalam skala prioritas orang yang susah dan tidak meminta itu lebih utama.
daripada mereka yang Dengar itu, jangan itu. minta-minta. Agar, ya, kalau masih kuat begini, masih bekerja. Oh dia Pak Ustadz tadi, kan tadi Pak Hansi bilang orang tangannya di atas lebih baik dari tangan di daripada bawah. tangan di bawah, Nah, ya. DP tangan Pak minta bagiin Pak Ustadz. Di atas orang bawah kasih Pak Ustadz. Ya. Tidak boleh Tidak bagi. ada begitu. Pertanyaan wartawan apa? Saya ini mau bertanya Pak Ya. Ustadz. Dari Carlota ID Pak Ustadz. Nah, Carlota. Tapi ada kisah sebelumnya, baru saya mau bertanya. Kisah apa? Ini pengalaman pribadi. Iya. Waktu di masjid, Iya. sama Jumat kemarin, Iya. kan lewat celengan. Iya. Nah, pas lewat celengan itu, saya cabut kamar ini uang 1.000. Iya. Ikhlas sekali mau kasih itu 1.000 itu. Cuma Pokoknya ikhlas, itu celengan sudah, kasih ke satu. Pas saya pindah, itu opa di sebelah di belakang, dia ada korek kamari. Bilang, ya, dikasih sekarang uang 100.000. Dikasih sama saya, bilang saya, opa ini ada bah, togor sama saya, bah kasih 1.000 di celengan atau bagaimana? atau Indo mau dari sana semua kasih Sudah, Pak. so isi ke sana itu dia itu 100.000. 100.000. Celengan sobajar. Ber. Dia kok itu ulang saya. Ah, Ya sudah saya so taruh. Pak tahu? Opa bilang, ngana pedoi tadi itu 100.000. Tapi pertanyaan ini Ustaz, saya mau kasih ikhlas itu celengan atau saya mau pakai ini? Tidak boleh berpakai apa tidak boleh. Coba DP ngoni ikhlas. Jangan ikhlas. Oh ternyata 100.000 kilo deh malu lah Dia ikhlas di doi 1.000. Nah itu bagaimana Pak Tentu Ustadz? hikmahnya lebih banyak yang dikeluarkan lebih bagus. Ingat ya, satu yang kita keluarkan balasannya insya Allah 10. Amin. Jadi kalau 1.000 saja balasannya bisa sampai bisa 10, bisa 70, bisa 700. Bagaimana kalau kita hitung 100.000? Itu Ya. tentu Ya. akan berlipat-lipat ganda. Oh, saya mau kasih ikhlas juga itu ya. Yang nanti kan 100.000 kan? Ya. 100. 100 dengan 1.000. Iya, itu Pak Ustadz bilang Jadi 100.000. rupanya di kantong itu ada 1.000 dan ada 100.000. Ada 100.000, 1.000 yang saya mau taruh itu. 100, 100. Berarti dari sini Akhirnya jadi 101.000 ya. 100.000 Ustadz. 101.000. Alah, No lali. apa isi baterai? Pertama dia out yang dia. Pak Ustadz, Pak Ustadz baru walau latihan nanti apakah boleh dengan tidak yang nanti Ya, jadi saya saran Abad lebih bagus memberi tanpa terang-terangan. Kalaupun terang-terangan harus dipasang niat kuat di hati. Sungguh ini dilakukan untuk memberi motivasi kepada yang lain. iya, Sebab ada hadis yang mengatakan begini Abad. Nanti salah satu dari 7 golongan di hari kiamat yang akan mendapatkan naungan. Di hari tidak ada naungan selain naungan Allah adalah seseorang yang bersedekah karena Allah. Tasaddaqa bisadaqah, seseorang yang bersedekah lalu membenarkan sedekahnya karena Allah, fa'akhfaha, dan karenanya dia merahasiakan sedekahnya. Lalu kata Nabi SAW, hatta la ta'lamu shimaluhu ma tunfiqu yaminuhu, hingga tangan kirinya tidak tahu apa yang dikeluarkan tangan kanannya, maka dia menjadi satu dari 7 golongan yang di hari kiamat akan mendapatkan naungan. Pak Ustadz, Begitu. karena Ma'arik Kiamat Tarawih itu, Ya. berarti wartawan satu tidak pakai. Kenapa saya tidak Supaya memakai? orang tidak hafalnya salah sebab. Justru dia diajak untuk sholat Oh, sama-sama. sholat. kalau Begitu. itu dia, Pak Ustadz. Saya mau sholat ya. Ya, ayo. Oke, siap-siap kita sudah Terima kasih Pak mau Ustadz. berangkat Terima kasih tarawih. Pak Ustadz. Ya. Beli bawang gak pakai kulit. Bang, jadi orang jangan pelit-pelit. Neng, beli batik warnanya terang. Neng, tambah cantik kalau sering membantu orang. Banyak harta, ngapain pusing pikirin? Oh punya harta gak mungkin dibawa mati. Banyak harta ngapain kalau gak berkah pikirin? Oh punya harta gak mungkin dibawa mati. Hidup indah bila mencari berkah. Hidup indah bila mencari berkah.